adalah di mana tempat saya bekerja, guys. Ya guys, sekalian sedikit cerita ya. Saya itu dulu kok bisa kerja di Jepang tuh bagaimana? Semakin kesini kan, dulu selesai 3 tahun, mau usaha apa belum tahu. Ada kerusuhan gitu guys. Kalau di Indonesia kan ada begal gitu, ada pencurian gitu. Tinggal bareng sama penduduk lokal juga guys, tapi di sini tuh nyaman. Ini dari atas jembatan. Oke guys, jumpa lagi di channel saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini saya di pinggir laut ya guys. Ini di pinggir jembatan jalan layang. Nah, saya biasanya berangkat kerja lewat sini guys. Nah, ini saya mau coba naik ke jembatan ini ya guys. Nanti nampak perusahaan tempat saya bekerja guys. Nanti saya jelaskan. Nah, ini ada terowongan guys. Ini guys, pemandangannya indah sekali guys. Nah, itu udah kelihatan keren-keren tempat saya bekerja. Tapi nanti kalau naik ke jembatan tadi lebih jelas lagi guys. Nanti saya jelaskan saja di sana. Naik lewat sini aja guys, lebih cepat. Ya kata aja, daripada harus muter ke sana. Nah, ini guys, langsung naik ke sana guys. Ini guys, pemandangannya indah sekali ya guys. Ada perbukitan di sana, laut. Nah, itu rumah penduduk guys di situ. Nah, itu guys, pemandangannya bagus sekali guys. Nah, biasanya teman-teman juga pada mancing di sini ya guys. Nih, kalau air sedang pasang, biasanya pada mancing di sini. Ikannya banyak guys di sini. Ini juga sudah mau musim panas, ikannya pada mau keluar guys. Nih guys. Nah, ini tuh jembatannya belum lama jadi ya guys. Paling ini guys gambarnya. Ini di Imari Beach guys. Besok saya bikinkan konten di sini guys. Di sana tepatnya, di belakang sana. Di pantai Imari. Itu tadi guys. Oh, itu ada ikan besar sekali guys. Nah, itu guys. Lepas dulu guys helmnya. Nah, ini guys, pemandangannya bagus sekali ya. Jalan layang guys. Nah, di sini kita bisa melihat ini guys. Nah, di sana itu guys, iya guys, ada
adalah di mana tempat saya bekerja, guys. Nah, coba sedikit di zoom ya, guys. Nah, itu ada keren-keren, itu juga ada kapal ya, guys. Kebetulan belum diambil sama pemesannya. Itu ada kapal tuh, guys. Kapal sama gedungnya aja tinggi kapalnya, guys. Itu pada kapal yang ukurannya yang belum terlalu besar ya, guys. Kalau lebih besar lagi itu juga ada. Nanti di bulan berapa ya? 8 atau 12 ada kapal yang lebih besar lagi, guys. Kalau itu kapal kecil. Nah, di perusahaan tempat saya kerja itu ada berapa ya? Ribuan, 2000, 3000-an orang kerja di situ, guys. Orang Indonesianya sekitar 500 sampai 600 orang ya, guys, kerja di situ. Nah, kalau ini perusahaan ini, guys, pengolahan kelapa sawit. Besok saya jelaskan lagi di video selanjutnya. Nah, di situ itu ada perusahaan inti Namura, terus ada lagi perusahaan pembantu, guys. Perusahaan Kyoryoku lebih tepatnya. Nah, sana parkirannya sana, guys. Kecilkan lagi, guys, biar lebih jelas. Ini, guys. Nah, kalau berangkat kerja lewat bawah itu sana. Nah, dari sini pemandangannya indah sekali ya, guys. Nah, iya, guys, sekalian sedikit cerita ya. Saya itu dulu kok bisa kerja di Jepang tuh bagaimana? Saya dulu itu lewat IM Japan ya, guys. Saya itu angkatan 292. Dulu rekrutmen di Semarang, terus pelatihan tahap satunya di Semarang juga. Waktu itu seleknas ya, guys, seleksi nasional. Pelatihan tahap 1 di Semarang, terus pelatihan tahap 2-nya di Lembang, di BPPLK Lembang. Di sana 2 bulan. Tadi di pelatihan tahap 1 2 bulan, pelatihan tahap 2 di Lembang itu 2 bulan juga. Setelah itu berangkat ke Jepang, guys. Dulu itu sekitar ada berapa ya? Hampir 200-an orang, guys, angkatan 292 itu. Terus berangkat ke sini, ke perusahaan ini, Namura ini. Saya kerja waktu Jisuse itu 3 tahun ya, guys. Nah, 3 tahun. Pas itu mau selesai 3 tahun itu pas ada itu, guys, COVID itu, guys, corona. Jadi saat itu boleh lanjut ke Sanggo, guys, ke re-entry 2 tahun langsung ya, guys. Nah, 2 tahun itu dari Jisuse saya lanjut 6 bulan. Setelah 6 bulan re-entry itu saya dapat cuti 3 bulan pulang ke Indonesia, guys. Setelah itu menyelesaikan itu tadi yang re-entry. Setelah re-entry terus selesai kan 2 tahun, pulang lagi ke Indonesia itu selama 7 bulanan, guys, gitu. Setelah itu balik lagi ke sini itu langsung Tokutegino. Jadi saat ini tuh saya sekitar berapa ya, di tahun ke-7 lah, tahun ke-7. Jisuse 3 tahun, re-entry 2 tahun, sekarang Tokutegino jalan di tahun kedua. Guys, ini perusahaan pembantu juga, guys, keren-keren juga. Biasanya kalau masang TV
pipa itu ada itu ya guys, pipa-pipa yang di bagian luar itu ada perusahaan pembantu lainnya itu membantu di situ guys, di perusahaan itu guys. Itu sangat luas sekali ya guys. Nah, untuk yang mau kerja ke Jepang, karena gimana ya, di Indonesia sekarang juga lagi sulit ya guys cari kerja ya, yang lulusan sarjana juga sulit, banyak yang nganggur, terus D3 juga banyak yang nganggur, S2 pun juga banyak guys. Saya lulusan SMK guys. Kenapa saya dulu itu memutuskan untuk berangkat ke Jepang itu, ya intinya saya mau cari modal lah waktu dulu itu, cari modal untuk usaha di Indonesia gitu. Tapi semakin kesini kan, dulu selesai 3 tahun mau usaha apa belum tahu, terus kondisi di Indonesia juga gimana ya guys. Waktu itu saya ngerasa itu di Indonesia, apalagi waktu itu juga COVID ya, perekonomiannya itu sangat tersendat ya guys. Jadi di saat itu saya memutuskan untuk lanjut lagi kerja di sini guys, gitu. Nah, terus makin ke sini birokrasi di Indonesia juga bagaimana ya, agak ruwet lah gitu. Terus saya berpikir lagi kalau saya balik ke Indo terus mau usaha lagi juga apa ya, belum tenang lah guys. Soalnya modal saya juga belum cukup ya. Ya modal udah ada, tapi untuk menghidupi nanti istri sama anak kan harus ada uang lebih guys gitu. Jadi saya putuskan lagi untuk lanjut kerja di Jepang lagi guys. Nah, ini sampai Tokute ini, TG ini, TG1 ini juga masih belum kepikiran untuk pulang ke Indonesia ya guys. Kemungkinan masih berlanjut lagi ya. Alhamdulillahnya saya akan kerja di perusahaan ini ya guys gitu. Ya alhamdulillah tuh, dari gaji juga, terus tunjangan juga, bonus juga, alhamdulillah juga banyak guys. Jadi terus fasilitas seperti apartemen gitu guys kan juga nyaman ya gitu. Jadi saya tuh ngerasa lebih nyaman di sini gitu guys. Tinggal di sini tuh juga aman gitu. Jarang sekali ada apa ya, ada kerusuhan gitu guys. Kalau di Indonesia kan ada begal gitu, ada pencurian gitu, yang saya dengar di berita-berita ya guys. Apalagi sekarang ada banyak kasus pembunuhan ya guys. Kalau di sini itu aman-aman aja ya guys. Meskipun ini di desa-desa juga, tinggal bareng sama penduduk lokal juga guys, tapi di sini tuh nyaman, aman pastinya. Nah, itu yang bikin saya betah tinggal di sini guys, untuk kerja di sini gitu guys. Tapi untuk kedepannya nanti juga belum tahu guys, pasti juga pengen balik ke tanah air lagi ya guys. Mungkin kalau uangnya sudah cukup, tapi ya mungkin masih lama lagi guys untuk pulang ke Indonya. Nah, ini untuk mengisi waktu luang saya bikin video juga guys, ini berbagi juga pengalaman kepada penonton ya, pada teman-teman semuanya, sebagai motivasi juga yang mau kerja ke Jepang saat ini yang sedang berproses. Selalu semangat, jangan lupa berdoa ya. Soalnya saat ini juga di Jepang itu lagi banyak membutuhkan tenaga kerja ya guys, karena pertumbuhan penduduk di Jepang kan sangat sedikit ya, anak-anak. Soalnya orang Jepang itu jarang yang punya anak banyak guys, paling punya anak 1, 2 gitu. Dan yang pengen nikah sama pengen punya anak itu sedikit guys. Jadi pertumbuhannya itu sangat sedikit gitu. Nah, itu jadi peluang ya, jadi peluang kita yang masih nganggur di Indonesia gitu.
bisa kerja ke Jepang gitu guys. Jadi jangan putus asa, selalu semangat lah, jangan diam diri aja, bergerak, cari info-info, bisa lewat swasta atau IM ya guys. Kalau saya lewat IM gitu, tapi sekarang yang lewat swasta itu juga banyak sekali guys, dan cepat berangkatnya. Cari info di LPK gitu guys. Soalnya di Indonesia sedang tidak menentu ya guys, dari ekonominya, politiknya juga masih tidak menentu lah untuk saat ini. Nah kalau apa ya, waktu itu kan apa ya, sempat dengar di berita itu orang yang rantau itu nasionalismenya itu kurang gitu ya guys. Kalau menurut saya itu kenapa kita merantau gitu kan, karena ya di Indonesia untuk lowongan pekerjaan sendiri itu kurang ya guys gitu. Kalau menurut saya itu orang merantau itu apa ya, ya dia tuh berkorban gitu, berkorban yang aslinya tuh dia tuh ingin kerja di tanah airnya di Indonesia, pengen kerja dan dekat dengan keluarga itu, tapi karena untuk impian dan cita-citanya dia pergi ke tempat jauh, contohnya ke Jepang ini untuk bekerja gitu guys. Nah kalau di sini dari pribadi saya tetap ingat ya tanah kelahiran saya di Indonesia gitu. Dan apa ya, dalam setahun gitu saya pengen pulang lah, pengen sering-sering pulang, apalagi masakan Indonesia kan ya sangat enak gitu, jadi kangen untuk makan masakan di Indonesia guys, apalagi masakan ibu saya gitu guys. Apalagi kan penyumbang devisa ya guys, kan waktu kalau kerja di luar negeri kirim uang kan itu juga menambah devisa negara juga guys gitu. Jadi yang saat ini masih nganggur di Indonesia, apa ya, ayolah ke Jepang saja gitu, kita cari modal di sini, siapa tahu nanti dapat modal banyak terus bisa balik ke Indonesia bikin usaha dan bisa membuka lapangan pekerjaan gitu guys. Gitu guys. Nah kalau di Jepang kita bisa santai gini ya guys, nyaman di sini nih, dan bersih ya guys lingkungan di sini tuh. Jadi meskipun di atas jembatan jalan gini bersih guys. Ini dari cat-catnya juga, ini bangun trotoarnya ini jalan sepeda ya guys, ini bersih sekali guys. Gitu guys. Nah ini apa ya, gambaran lah ketika besok berangkat ke Jepang ya kondisinya seperti ini. Kalau ini saya tuh di ibaratnya tuh di pedalaman ya guys, di pedalaman aja udah indah gini ya guys, udah rapi, dilihat juga enak gitu. Apalagi kalau yang kerja di daerah atas sana guys, di kota-kota sana pasti lebih bagus lagi ya guys. Tapi rezeki saya ada di sini ya harus bersyukur lah gitu. Nah itu guys, di situ tempat saya kerja itu juga apa ya, orang Jepangnya itu kan udah tua-tua ya guys, bentar lagi banyak yang pensiun gitu. Kemungkinan ini juga jisuse dari Indonesia itu juga mau datang lagi guys, soalnya juga sudah dibikinkan apartemen yang baru ya guys di video-video saya sebelumnya itu guys gitu. Jadi ayo semangat yang mau kerja ke Jepang, lowongannya masih banyak sekali guys.
gitu. Jangan kalah sama negara lain dari Thailand, Filipina, Vietnam. Nah, kalau kita bisa menunjukkan kualitas yang lebih baik, nanti untuk orang yang dari Indonesia untuk kerja ke Jepang itu kesempatannya bakalan lebih banyak lagi guys gitu. Nah itu guys, dari sana sampai sana ya guys, sampai situ guys. Nah itu sampai situ juga guys. Nah itu perusahaan Namura semua guys, tuh bikin kapal. Kalau doknya yang bikin rakit kapal di luarnya itu guys, di kren yang 2 itu di sana. Kalau ini kapal yang udah jadi, di tengah itu ada semacam kayak dermaga kecil gitu guys, untuk kalau kapal udah jadi dirakit di dok itu ditaruh di situ sebelum diambil sama pemesannya gitu. Biasanya tuh ada banyak guys, ada 4 sampai 3, 4 atau 5 parkir di sana guys. Tapi itu saat ini cuma ada 1 ya guys, yang lain udah pada diambil. Ini guys, sejuk sekali ya guys. Itu guys, kapan-kapan naik ke sana guys, itu ada rumah-rumah penduduk di sana. Main ke sana, kita explore di sana guys. Sangat tertata ya guys di sini, meskipun di atas bukit itu. Oke guys, untuk video kali ini sampai sini dulu. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini supaya bermanfaat bagi orang lain juga. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.